kecanduan. Lalu ada RT yang dimana orang yang sembuh. Kemudian dari pembahasan kami parameter yang terlibat yaitu ada alfa di mana tingkat kontak dengan peminjaman lain, yaitu laju penyebaran atau pengaruh sosial yang membuat orang rentan menjadi kecanduan. Kemudian ada parameter beta yaitu tingkat iklan dan pemasaran jasa pinjaman online. Lalu yang ketiga ada lambda, yaitu tingkat pemulihan atau kecepatan di mana individu kecanduan dapat pulih melalui bantuan keuangan, konseling, atau intervensi lainnya. Kemudian ada parameter gamma, yaitu kemampuan membayar atau laju orang yang telah membayar kembali hutangnya. Kemudian ada parameter mu, yaitu potensi pinjaman berulang atau banyaknya orang yang cenderung mengambil pinjaman berulang. Lalu ada parameter delta, yaitu kematian alami atau laju kematian alami untuk seluruh populasi. Dan terakhir ada B, yaitu laju kerentanan atau penambahan orang yang rentan terhadap kecanduan, misalnya akibat pengaruh ekonomi atau sosial. Kemudian di sini model yang dapat dibentuk persamaan pertama yaitu bergantung dari laju kerentanan bertambah dari orang yang mungkin ingin melakukan pinjaman lagi berkurang sebanyak tingkat kontak orang rentan dengan orang kecanduan dan orang rentan yang tergoda akibat upaya marketing pinjaman online. Kemudian persamaan kedua yaitu membahas tentang bertambah dari orang yang rentan dan berkurang dari upaya pemulihan. Kemudian persamaan ketiga yaitu bertambah dari orang berhutang yang mampu membayar dan berkurang dari orang yang melakukan pinjaman lagi. Kemudian persamaan keempat yaitu bertambah dari hasil upaya pemulihan. Lalu ada populasi, semua kelas dapat berkurang akibat kematian alami ditandai dengan delta. Kemudian di sini ada diagram dinamika juga, yaitu dimulai dari B, kemudian KS, di mana S itu individu yang rentan. Di situ ada dua kemungkinan, yaitu ke A atau langsung ke delta. Untuk A itu individu yang rentan dan delta itu untuk laju kematian seluruh populasi. Lalu jika ke A ada tiga kemungkinan juga. Yang pertama langsung ke delta, yang kedua langsung ke R ya atau individu yang sembuh, atau bisa juga ke P. Lalu jika ke P itu individu yang berhasil melunasi hutang. Di sini juga ada dua kemungkinan yang dimana langsung ke S. Kalau S itu uh, orang yang bisa individu yang rentan. Kembali lagi individu yang rentan melakukan pinjaman online. Lalu ada bisa juga ke delta. Kemudian untuk kontrol yang dapat dilakukan, nah itu yang pertama ada pencegahan dengan mengurangi tingkat penyebaran, di mana dilakukan dengan membatasi iklan agresif tentang pinjaman online. Lalu ada edukasi dan literasi masyarakat tentang bahaya pinjaman online. Kemudian ada pemulihan, yaitu dengan edukasi, konseling, dan dukungan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, Bu. Ya, baik. Tadi Mbak lihat di diagram transfernya, tadi ini arah yang ini tuh setelah delta ini ada kelas nggak sih di sini? Di bawah ini ada apa ini? Putus, kepotong. Ini kan semuanya mengarah ke apa sih ini? Kalau di saya tuh kayak tidak terlihat. Nah itu. Delta di situ kan mengarah semua ke delta. Di situ ada kelas kan? Itu nggak ada kelas lagi, Bu. Kalau panah ke situ berarti menyatakan apa? Kematian atau apa ini?
Delta itu menyatakan laju kematian alami untuk seluruh populasi, Bu. Laju kematian alami. Oke, berarti nanti dikalikan S gitu ya. Berarti delta S ada akan muncul delta A, delta S, delta R, dan delta P gitu ya. S itu sasa tebal, A-nya apa tadi, Mbak? A, A Hmm. itu A itu individu yang sudah terjerat atau kecanduan. Kalau P itu melunasi utang gitu ya. Iya, Bisa Ibu. melunasi utang. Iya. Kemudian R orang yang sembuh. Coba lihat di diagram transfernya lagi. Ini A-nya ini. A-nya itu sudah candu. Hanya candu, R-nya itu yang dia sembuh. P-nya itu yang bisa bayar gitu tadi ya Mbak ya. Iya, Ibu. P-nya itu yang bisa bayar. Kalau yang di paper aslinya yang menjadi acuan utama, perbedaannya apa dengan ini Mbak? Kita nambahin di kematian alaminya, Bu. Hmm, memungkinkan nggak ditambahkan kelasnya? Karena Iya, kalau misalkan kematian alami itu sebetulnya tidak terlalu ini ya. Jadi mungkin akan baik jika yang kita tambahkan itu mungkin satu kelas gitu ya. Kelas gitu. Misalnya, nah bisa jadi eh, orang itu kan dari SS itu rentan kan ya. iya, Ibu. Betul nggak? Rentan itu kan sebenarnya ini juga ya. Dia tidak akan langsung tiba-tiba nyandu ya. Apakah eh, langsung tiba-tiba nyandu ya? Ini kan ada beta plus alfa S. Nah, ini juga ada pertanyaan di sini. Eh, beta plus alfa S. Betanya apa? Kemudian alfa S-nya apa ini, Mbak? Apa ya penjelasan beta plus alfa S ya? Izin jawab, Bu. Untuk yang Iya. beta itu mele- menandakan orang yang pindah dari rentan ke meminjam. Sedangkan untuk yang alpha S itu artinya orang yang rentan dengan melakukan interaksi atau kontak dengan orang yang kecanduan, dia jadi pindah ke A. Kalau B itu tanpa interaksi gitu. Ya, Bu. Melalui upaya marketing dari pinjaman online-nya. Oke. Nah, itu ini berarti masih sama kecuali apa namanya kematian alami berarti sama dengan paper sebelumnya ya Mas ya, gitu ya. Iya, Ibu. Hmm, jadi mungkin eh, bisa nggak memikirkan lagi atau menambahkan kelasnya gitu ya, menambahkan yang memungkinkan kelasnya ditambah kira-kira apa gitu ya. Mungkin nggak seperti itu? Karena nanti ketika papernya kita publish gitu kan, jadi hampir sama dengan dia gitu jadinya kita itu, ya kan? Bisa jadi nanti kalau misalkan nanti kita publish, kalau memang nanti nyampe gitu ya kita publish, kalau misalnya mirip sekali dengan dia, itu nanti akan terlacak apa plagiarisme gitu maksudnya. Jadi eh, alangkah baiknya sebetulnya eh, modelnya sendiri juga misalnya dari sini ya, paling nggak kelasnya ditambah gitu ya. Memungkinkan sih saya kira ya, karena sebetulnya kan kompleks ya, judi apa eh, pinjaman online itu juga kompleks.
Bisa sembuh, tetapi kambuh lagi bisa ya. Tapi, nah ini juga pertanyaannya dari P dia ke Mu. Itu artinya dia bisa membayar hutang. Kalau dia bisa membayar hutang, dia kembali lagi ke rentan gitu maksudnya ya? Atau gimana ya? Mu itu penjelasannya ya. Iya Bu, kira-kira begitu. Jadi misal misal orang itu berhasil bayar hutangnya, Hmm. nanti ada kemungkinan lagi dia akan melakukan pinjaman lagi. Yang kalau cirinya dia nyandu antara yang meminjam biasa dengan dia nyandu itu kira-kira apa Mas cirinya? Apakah dia apa namanya meminjamnya berapa kali? Ada referensi yang seperti itu enggak ya? Yang disebut nyandu judi itu kira-kira apakah ketika dia sudah mengalami seperti apa sih yang sudah nyandu pinjaman online itu gitu. Karena itu nyandu ya. Kalau nyandu itu biasanya susah untuk apa namanya? Sudah ini ya. Sebelum dia nyandu itu dia memang suka berhutang gitu. Suka berhutang itu belum tentu nyandu ya. Misalkan saya tiba-tiba nanti hutang di apa namanya di online pinjaman online gitu. Saya pengguna pinjaman online gitu. Tapi porsi yang disebut saya nyandu itu apa nanti juga bisa dieksplor ya di situ ya. Atau kalau memungkinkan ada ide di sini itu sebetulnya kita menambahkan kelas ya. Kira-kira kelas apa yang memungkinkan untuk ditambahkan di sini gitu ya. Itu akan baik nanti ketika misalkan dipublish itu nanti eh, sudah tidak sama gitu dengan dia ini gitu. Itu ya mungkin ya untuk pinjaman online ya. Ya baik Bu. Hmm. Ya akan bagus sih kalau misalkan ini jadi apa gitu. Ini akan bagus. Mungkin sebetulnya ada edukasi juga bisa memungkinkan kan? Ada edukasinya, kemudian ada eh, banyak sih kelas yang memungkinkan untuk ditambahkan sebenarnya gitu. Tetapi sebelum memanakan itu kita memang kita tuh harus membaca dulu tentang pinjaman online. Pinjaman online itu ada hukumnya atau enggak, misalkan gitu ya. Ada edukasinya atau enggak gitu ya. Sehingga menjadi model yang cukup kompleks dan bagus gitu. Ketika misalkan dipublish nanti itu benar-benar oh oke tidak sama dengan model-model yang sudah ada. Kita ada kontribusi kebaruannya. Seperti itu ya. Nanti coba dibaca lagi, dieksplor lagi gitu. Bagus nanti kalau misalkan udah jadi modelnya gitu ya. Oke, Baik Bu. Baik, Bu. ya oke. Untuk pinjaman online sudah. Berikutnya, ada lagi silakan. Nah, kelompok 6 izin Iya, silakan Mas. baik. Untuk kelompok 6 sendiri di sini topiknya listeriosis, boleh ke bawah. Di sini kami sudah menulis untuk pendahuluan yang isinya sedikit penjelasan tentang listeriosis dan hewan-hewan apa saja yang bisa terkena dan menularkan listeriosis. Nah, untuk hewannya sendiri di sini ada hewan-hewan ternak. Jadi hewan ternak ini bisa menularkan ke manusia melalui dua cara. Yang pertama itu jadi uh, daging hewan atau susu hewan yang hewan terinfeksi yang di- dikonsumsi manusia itu akan bisa menularkan listeriosis. Lalu yang kedua itu melalui kontak fisik langsung dengan hewannya seperti terkena cairan atau terkena kotoran dari hewan yang terinfeksi. Boleh di next. Nah, untuk pemodelannya sendiri di sini kami memakai model suspek, vaksin, infection, dan recovery. Nah, untuk
untuk kelas yang pertama di sini ada DSHDT. Ini menjelaskan komponen dari suspek untuk manusia. Terus yang kedua ini ada DHDT, ini menjelaskan komponen tentang manusia yang terinfeksi, dan untuk DRH per DT ini menjelaskan tentang bagaimana manusia yang terinfeksi tersebut bisa sembuh. Dan untuk yang hewan di sini ada DSA, ini menjelaskan tentang hewan yang rentan atau suspek. Terus yang DI ini menjelaskan tentang hewan yang terinfeksi, lalu yang DRA ini menjelaskan tentang hewan yang sembuh dari listeriosis, lalu ada DVA ini menjelaskan tentang vaksinisasi yang dilakukan pada hewan, dan DRC yaitu makanan yang berasal dari hewan yang terinfeksi seperti itu. Untuk bagannya sendiri ke atas, mungkin jelaskan parameter-parameternya dulu. Di sini ada lambda H dan lambda A, yang dimana lambda ini adalah laju penambahan individu baru ke populasi rentan untuk yang H itu pada manusia, dan untuk yang A itu pada hewan. Dan untuk beta dan di sini lambda kecil ini adalah laju penularan listeriosis. Untuk beta itu dari manusia, dan untuk yang lambda kecil ini dari hewan. Nah, untuk gamma dan alpha di sini adalah laju pemulihan. Gamma untuk laju pemulihan manusia, dan alpha untuk laju pemulihan hewan. Lalu ada di sini mu H dan mu A, ini laju kematian alami manusia untuk mu H, dan laju kematian hewan untuk mu A. Lalu ada sigma H, ini laju kehilangan kekebalan sementara pada manusia dan pada hewan. Dan untuk U di sini adalah laju vaksinasi untuk hewan. Lalu di sini sebenarnya mungkin tadi lupa dimasukkan, ada omega di sini adalah laju produksi dari makanan olahan hewan tersebut. Dan untuk mu F ini laju pengurangan dari makanan yang telah terinfeksi. Jadi mungkin produksinya dihentikan atau dikurangi secara besar seperti itu. Gambarnya boleh ke atas. Nah, di sini ada badannya. Jadi dari manusia sendiri itu dari recovery bisa kembali ke suspek, dan untuk hewan juga begitu. Dari recovery dia bisa kembali ke suspek karena ada laju kehilangan kekebalan. Lalu di sini kami menambahkan komponen, yaitu FC atau makanan yang terkontaminasi, itu berasal dari hewan yang terinfeksi, yang mana makanan ini bisa menularkan ke manusia yang rentan seperti itu. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, itu sudah tadi penjelasannya. Ada lagi? Sudah, Ibu. Nah, Mas, ini dari paper yang sebelumnya, apa yang dilakukan perubahan? Jadi dari paper sebelumnya itu untuk penularan hewan ke manusia itu dia cuman dari satu aja, Ibu. Jadi bukan dari makanan, jadi kontak secara langsung. Nah, untuk kami sendiri menambahkan pembaharuan, jadi ada penularan dari makanan olahan dari hewan yang terinfeksi ke manusia seperti itu, Ibu. Karena dari yang kami baca dari jurnal sendiri,
itu penularan dari makanan ke manusia itu lebih biasanya lebih tinggi Ibu dibanding penularan secara langsung, kontak secara langsung Yang dari di hewan. sini makanan itu di mana, Mas? Yang mana ini makanannya? Yang FC Ibu, itu food yang terkontaminasi. Sebentar. Ini masalahnya nanti ukuran ininya ya. Nah, makanan, nah makanan ini kan FC, SH gitu ya. Nah, nanti kalau SH di sini kan jumlah jumlah manusia yang eh, rentan ya berarti ya, jumlah manusia yang rentan. Jumlahnya itu bisa dihitung gini misalnya. Jumlahnya itu bisa dihitung dalam artian 1, 2, 3, atau 10 misalnya seperti itu. Nah kalau FC ini nanti bagaimana Mas berarti? Itu kan makanan ya. Kalau itu bukan apa individu apa namanya? Kalau seperti itu mungkin parameter sebenarnya ya yang lebih pas ya. Jadi untuk FC ini bisa dimasukkan ke IA ya Ibu. Jadi Eh, FC itu ya sebetulnya ini langsung mungkin satu parameter yang masuk ke SH gitu ya barangkali. Itu misalnya dari memang eh, dari apa namanya makanan yang terkena infeksi seperti itu. hmm, Karena kalau itu nanti satuannya itu yang agak ini kan gitu. Kalau tidak berupa parameter itu. berarti untuk selanjutnya FC ini dihilangkan saja Ibu. Atau Ya, menurut saya ya, karena kalau FC ada di situ kan jadi apa namanya, ukurannya nanti bagaimana? Jumlah makanan dikali jumlah manusia gitu. Jumlah makanan ini per apa gitu kan nanti ya, untuk data ya kan? ya, Kalau yang di lainnya kan jelas itu jumlah manusia rentan, jumlah manusia terinfeksi, hewan yang rentan, hewan yang terinfeksi, hewan yang sembuh kan gitu ya. Tetapi kalau yang FC itu kan makanan. Nah, makanan ini per piring, per apa? Nah, kayak gitu itu ukuran yang susah untuk didefinisikan, betul nggak? iya, iya. Iya, Hmm, baik, Ibu. Gitu. itu mungkin yang perlu dipikirkan yang di situ ya nanti ya. Nah, itu bisa dibaca lagi tentunya. Kalau jadi parameter, ya barangkali memang ada parameter misalnya anggaplah eh, parameter parameternya apa? Misalnya beta 2 F, beta 2 SH misalnya. Jadi ya semua yang apa itu terkait dengan yang makanan gitu masih bisa. Tetapi kira-kira apa yang bisa karena kalau misalkan cuma menambahkan itu kan jadi kecil ya, kurang gitu kelasnya ya. Nah, kira-kira untuk ini untuk misalnya kan juga bisa dipikirkan. Misalnya di sini edukasi ada enggak, penyuluhan ada enggak, imunisasi dan di sini tuh sifatnya tuh imunisasi diberikan hanya ke hewan aja ya berarti di sini ya Iya, Ibu. vaksin vaksin ke Untuk hewan vaksin manusia ada nggak kira-kira untuk listeriosis tidak ada Ibu. Untuk tidak manusia. ada di hewan saja. Nah kemudian apakah ada misalnya penyuluhan gitu penyuluhan itu kan bisa juga kelas edukasi gitu misalnya. Tapi untuk pembaharuannya lebih baik ditambahkan seperti edukasi itu ya Ibu dibanding makan. Eh, daripada ini artinya yang memungkinkan untuk menambahkan kelas Hmm. atau mungkin di situ yang hanya terpenuhnya kan terinfeksinya tuh di sini kan nggak ada ekspos. Sebenarnya ada ekspos nggak sih Mas penyakit ini kan gitu bisa? Hmm. Iya nggak? Ya Ibu.
tapi mesti dibaca lagi. Bener nggak? Jangan-jangan kalau misalkan itu nggak ada expose, kita tambahkan expose kan jadi malah salah. Tetapi kalau misalkan ada satu wacana gitu ya, satu artikel yang memang, oh ini ada loh expose-nya. Kalau misalkan sudah ada terstatement expose kan berarti berapa hari ada masa inkubasi, virusnya sudah ada di dalam tubuh, tetapi belum menunjukkan gejala sakit gitu. Artinya itu yang disebut masa laten, masa inkubasi. Misalkan COVID, kita kena COVID, virus itu sudah masuk ke tubuh, tetapi virus itu untuk sampai membuat kita itu jadi sakit, itu memerlukan waktu gitu. Misalnya seminggu dulu nih, baru saya mengalami demam-demam, mengalami tidak bisa mencium bau, tidak bisa mencium apa gitu. Berarti perlu kelas ekspos. Nah, di sini juga demikian. Virus ini sebetulnya ada kelas eksposnya enggak gitu. Jadi masih bisa sebetulnya kemungkinan-kemungkinan kita menambahkan kelasnya gitu ya. Baik, Ibu. Hmm. Kalau menurut saya yang FC itu bisa ditambahkan tetapi jadi parameter saja gitu ya. Parameternya ya misalkan itu eh apa sih parameternya? Itu apalagi di situ kan mu itu kematian ya Mas ya. Iya, Ibu. Mu F coba Mas kebayangkan apa itu maksudnya mu F? Ma- Masa makanan itu mati? untuk New F sendiri, sebenarnya di sini artinya laju pengurangan makanan yang terinfeksi karena penarikan produk ini. Nah, tapi ya itu tadi ukuran makanannya bagaimana tuh nanti? Hmm. Agak karena bukan individu gitu Mas maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Iya, Ibu. Tidak setara dengan kelas-kelas yang lain gitu. Kalau tidak setara begitu boleh, tapi parameter saja. Iya, Hmm. parameter itu artinya parameter dikali dengan SH. Nanti misalnya SH dikali misalkan parameternya itu eh, theta misalnya. Theta kali SH ada panah masuk di SH, theta dikali SH. Artinya itu adalah orang-orang rata-rata orang mengkonsumsi makanan yang mengandung apa virus itu, misalkan begitu kan? Iya, Ibu. Hmm. Sepertinya akan lebih ini kalau seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa dipikirkan itu tadi. Expose ada nggak expose-nya? Kemudian di apa namanya? Ini kan IH sampai dengan RH. Nah, IH sampai dengan RH ini kira-kira eh, dari dia terinfeksi sampai dengan sembuh itu memerlukan treatment yang lama atau enggak? Kalau dia membutuhkan treatment yang lama, dia bisa jadi ini, Mas. Bisa jadi dia ada eh, treatment gitu ya, kelas treatment. Kelas treatment itu bisa misalkan dia dirawat dulu di rumah sakit selama berapa lama gitu. Dia memungkinkan untuk ada di kelas itu kan berarti gitu. Sebelum dia recover, misalkan begitu. Artinya kita mendefinisikan kelas itu apabila di dalam kelas itu nanti ada individu yang akan berhenti di situ untuk beberapa waktu. Gitu ya. Misalkan ada IH, berarti kita bisa berada di kelas IH selama berapa lama gitu rata-ratanya gitu intinya. Ada kelas RH. Nah, kita sebagai orang yang misalkan sudah terkena itu, misalkan kita sembuh. Nah, sembuh ini dikatakan sembuh ini berapa lama gitu. Baru kemudian kita rentan lagi misalnya seperti itu. Berarti di sini mungkin penyembuhan ini sifatnya sementara ya karena bisa kembali ke S kan gitu. Sembuhnya sementara, berarti ada imun, berarti di sini ada imunitas juga. Nah, berapa lama kita imun, misalkan sudah ada pengobatan gitu. Nah, itu kira-kira berapa lama sih kita berada di R, seperti itu nantinya. Iya, Hmm. ya. Mungkin bisa di ini ya, dibaca-baca lagi terkait dengan ini. Jadi, eh, bagus nanti modelnya ini kan kompleks ya. Nah, itu masih banyak yang kemungkinan-kemungkinan masih bisa ditambahkan sepertinya kan. Jadi coba nanti dibaca dulu terkait dengan itu ya. Baik, Ibu. Mm-mm. Hmm. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 6. Mm-mm. Oke, Terima kasih atas masukannya, Bu Evi. iya, oke sama-sama. Oke, silakan ada lagi? Kelompok 7 izin ingin presentasi, Bu. Ya, silakan, Bagas.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elvin Fernando, Muhammad Gagas Fatila, dan saya sendiri Zahra Ayu Safitri. Di sini kami mempresentasikan model matematika untuk demam berdarah Crimea Kongo atau CTHF. Next, di pendahuluan demam berdarah Crimea Kongo atau CTHF adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus dari famili Nairoviridae menular melalui gigitan kutu atau genus Heloma dan memiliki tingkat kematian tinggi pada manusia. Penyakit ini menyebar luas di Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Wabah ini mengancam negara dengan sistem kesehatan lemah karena potensi penularan dan tingkat infeksi yang tinggi. Penularan utamanya melalui gigitan kutu yang terinfeksi, namun bisa juga menyebar dari manusia ke manusia lewat kontak langsung dengan cairan tubuh pasien yang terinfeksi, sehingga meningkatkan resiko di fasilitas kesehatan. Model SAIR atau Susceptible, Exposed, Infectious, Recovered digunakan untuk mempelajari penyebaran penyakit. Model ini membagi populasi ke dalam beberapa kompartemen, memungkinkan kita memahami faktor-faktor transmisi CCHF secara lebih mendalam. Model SAIR dasar ditingkatkan dengan parameter tambahan, tingkat penularan, karantina, kapasitas perawatan rumah sakit, dan laju pemulihan untuk menciptakan gambaran lebih akurat mengenai penyebaran CCHF. Keterbatasan kapasitas rumah sakit menjadi tantangan utama dalam menghadapi lonjakan kasus CCHF, serta pentingnya kebijakan karantina dan isolasi. Simulasi matematis dengan metode Runge-Kutta dapat memprediksi dampak kebijakan ini dalam memperlambat penyebaran. Next. Oke. Pengembangan model ini bertujuan memberikan wawasan untuk strategi mitigasi efektif, membantu kebijakan kesehatan, menurunkan angka kematian, dan memperkuat respon kesehatan masyarakat dalam menangani wabah CCHF dan penyakit zoonosis lainnya. Model ini juga diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan langkah-langkah preventif dan intervensi selama krisis kesehatan global, khususnya yang disebabkan oleh penyakit zoonosis seperti CCHF. Lalu untuk pemodelan matematika untuk CCHF, pemodelan matematika untuk penyakit CCHF bertujuan untuk memahami dinamika penyebaran dan karakteristik penyakit tersebut melalui pengembangan model SAIR. Dengan menganalisis karakteristik epidemiologis CCHF, model ini memungkinkan kita untuk meramalkan perkembangan kasus dan merancang strategi intervensi yang lebih efektif. Salah satu manfaat utama dari model SAIR adalah kemampuannya untuk memperhitungkan berbagai kategori individu dalam populasi, termasuk mereka yang terinfeksi, terpapar, sembuh, dan yang beresiko, serta memodelkan transisi antar kategori tersebut. Lalu, 2.1 model SAIR yang dimodifikasi. Model pemodelan penyakit demam berdarah Crimea Kongo atau CCHF diasumsikan pada populasi tertutup tanpa imigrasi atau emigrasi, sehingga jumlah total populasi tetap konstan. Setiap individu hanya berpindah antar kompartemen rentan, S, terpapar atau E, infeksius I, dan karantina Q.
Tidak ada individu baru yang masuk, sehingga perubahan hanya disebabkan oleh perpindahan antar kompartemen. Individu rentan S dapat terinfeksi oleh individu infeksius dengan laju penularan beta. Setelah terpapar, individu memasuki fase inkubasi sebelum menjadi infeksius dengan laju perpindahan sigma. Next. Selanjutnya, karena belum ada metode penyembuhan CCHF yang efektif, individu yang telah infeksius tetap dalam kompartemen ini hingga meninggal. Individu yang terpapar dapat masuk ke kompartemen karantina dengan laju kappa untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kematian dapat terjadi akibat virus dengan laju delta atau karena sebab alami dengan laju mu. Model Sayer yang dimodifikasi ini membantu memprediksi dan memahami dinamika penularan CCHF serta dampak penyakit pada populasi sehingga langkah pencegahan dapat dirancang dengan lebih tepat. Persamaan yang mengatur transisi antar kompartemen dapat dituliskan sebagai berikut. dS per dt sama dengan min beta SI min mu S. Lalu do E per do T sama dengan beta SI min sigma E min kappa E min mu E. Do I per dt sama dengan sigma E min delta I min mu I plus omega Q. Do Q per do T sama dengan kappa E min omega Q per min mu Q. Do D per do T sama dengan delta I plus mu Q. Lalu untuk parameter-parameter yang mengatur transisi antar kompartemen, parameter-parameter yang mengatur transisi antar kompartemen dalam model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beta. Beta tingkat penularan dari individu infeksius I ke individu rentan S. Sigma yaitu laju perpindahan dari kompartemen terpapar E ke kompartemen infeksius I atau masa inkubasi. Kappa yaitu laju karantina bagi individu terpapar E ke kompartemen karantina Q. Lalu delta yaitu laju kematian di antara individu yang infeksius atau I. Lalu mu itu laju kematian natural di antara individu di semua kompartemen, yaitu untuk S, E, I, dan Q. Lalu yang terakhir omega, yaitu laju perpindahan dari kompartemen karantina Q kembali ke kompartemen infeksius I. Lalu selanjutnya ada gambar sistem dari pemodelan CCHF. Lalu kesimpulannya, demam berdarah Crimea Kongo CCHF merupakan tantangan besar dalam bidang kesehatan global karena tingkat kematian yang tinggi dan penyebarannya yang luas, terutama di wilayah dengan sumber daya kesehatan yang terbatas.
Model matematika Sayer yang dimodifikasi menjadi alat yang signifikan untuk memahami dinamika penyebaran CCHF dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti laju penularan, karantina, serta kapasitas rumah sakit. Dengan menambahkan parameter yang lebih relevan seperti tingkat penularan dan tingkat karantina, model ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana penyakit ini menyebar dan bagaimana berbagai kebijakan intervensi seperti karantina dan pengobatan dapat membantu memperlambat penyebaran dan mengurangi dampak penyakit. Hasil dari pemodelan ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam mengambil langkah preventif yang lebih efektif selama wabah penyakit zoonosis, khususnya yang disebabkan oleh virus CCH. Baik, sekian Bu pemaparan presentasi dari kelompok 7. Oke, baik. Di sini perbedaan yang dituliskan di sini dengan paper sebelum-sebelumnya apa, Mbak? Bagaimana Bu? Perbedaan apa yang dibahas di sini dengan paper-paper sebelumnya? Dengan paper yang apa sebagai acuan utama, kira-kira bedanya apa? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Eh, untuk perbedaannya sendiri itu, Bu, kalau dari paper-paper sebelum itu mereka punya dua model yang masing-masing untuk manusia ke manusia sama manusia dengan kutu itu sendiri. Untuk sini kami ngebuatnya cuman untuk manusia dengan penyakitnya secara langsung dengan kutu itu, dan ini untuk modelnya kita tertutup jadi nggak ada variable birth rate dari luar gitu, Bu. Nah, kalau ini kan penularannya kan dari kutu ya. Nah, kalau di sini tuh populasi apa di sini berarti? Figur 1 ya? Iya, Bu, ini dari populasi N harusnya. Ya, maksudnya kan eh, menularnya itu kan dari kutu. Nah, kalau menularnya dari kutu berarti kan tetap ada populasi kutu kan? Iya. Iya, Bu. Nah, kalau di yang figur 1 ini populasi kutunya ada di mana? Oh iya, tidak ada, Bu. Nah, iya di situ ya mungkin ininya ya pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan ada populasi kutu ya ada populasi hewan gitu, ada populasi manusia, ada populasi hewannya kan seperti itu ya. Kalau memang itu disebabkan oleh hewan, artinya itu disebut penyakit zoonosis. Sama seperti kelompok tadi, kelompok sebelumnya tadi yang tentang penyakit yang apa hewan dan manusia, tadi kan ada populasi hewan, ada populasi manusia gitu. Oh iya, Bu. Ya, gitu ya maksudnya ya. Ya nanti silakan di sini bisa dieksplor lagi tentunya gitu ya. Nah, hewannya nanti gimana nih? Hewannya tuh kutu misalnya. Nah, berarti kan menularnya kan dari kutu itu gitu. Nah, populasi kutu ini bagaimana? Nah, itu yang tadi mungkin sempat disampaikan gitu ya. Dari paper sebelumnya itu kan ada yang hewan gitu ya.
Iya Bu, ada. Nah, seperti itu. Jadi memang model ini karena memang penularannya sebetulnya dari hewan ke manusia, gitu ya. Walaupun dari manusia ke manusia itu juga memungkinkan kalau manusianya ada satu manusia yang terkena kutu kan gitu ya, dia kutuan gitu ya, mungkin dia menularkan. Tetapi itu sebetulnya bukan penular yang utama jadinya gitu, ya kan? Iya Tetap Bu. aja sumbernya itu dari hewan. Jadi kalau menurut saya sih lebih reasonable kalau memang ada populasi hewan juga gitu. Itu ya. Baik Bu. Nanti bisa ditambahkan lagi saya kira, dan ini kan ada sustainable, ada expose, kemudian ada kalau ini kan di manusianya. Oke lah, dengan alasan barangkali kan penularannya ada manusia yang sudah terinfeksi. Yang sudah terinfeksi itu artinya ya sudah menularkan gitu. Tapi di kelas populasi manusia gitu. Belum ke sumbernya sendiri, sumber penyakitnya yang dari kutu itu sendiri ya. Ada manusia yang kemudian dia setelah terinfeksi, nah ini pun ada karantina gitu ya. Nah, apakah memang ada karantina untuk penyakit ini? Kalau Dari yang saya baca itu ada Bu untuk misahin dari yang belum tertular. Lebih ke situ sih Bu. nah, karena kan untuk karantina ini harus betul-betul definisinya karantina ya. Misalkan karantina COVID, itu kan memang betul-betul isoman, isolasi mandiri. Maksudnya seperti itu. Nah, apakah di sini juga berlaku untuk penyakit demam berdarah Crimea Kongo gitu? Tapi kalau memang iya gitu, oh ini dari artikel ini, iya Bu menyatakan di sini ada loh kelas apa namanya, eh, artinya itu memang ada karantinanya. Karantinanya itu ya seperti isolasi mandiri, gitu ya. Baik Bu. Ya bisa dipahami ya di sini ya. Bisa Bu. Ada lagi yang ditanyakan di sini? Sudah Ibu, ini kurang Oke. lebih seperti Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya terkait dengan ini ya. ya baik Bu. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pompa. Hmm. Ya, silakan. Mungkin kelompok berikutnya. Ada lagi? Sudah semua ya? Ada lagi atau sudah semua tadi? Sudah semua Ibu untuk hari ini kelompoknya. Oke, berarti ini ya untuk minggu depan coba diusahakan dulu diselesaikan ya modelnya ya ditambahkan itu nanti untuk minggu depan dikumpulkan dulu berarti untuk modelnya ya gitu. Karena itu untuk nilai UTS nanti gitu. Karena kita nggak mengadakan UTS lah, udahlah seluruhnya proyek saja biar nanti lekas bisa selesai. Gitu ya. Ada pertanyaan di Baik sini? Ibu.
Berarti Bu, untuk yang saya dikumpulkan ini yang pemodelan tadi. Iya, pemodelannya paling tidak itu difikskan dulu gitu. Baru setelah itu kita bisa mulai apa melakukan analisanya gitu ya. Dalam bentuk artikel atau apa, Bu? Dalam bentuk PDF tadi aja ya, Bu ya? Iya, dalam bentuk itu tidak Dikumpulkannya. masalah gitu. Atau dalam bentuk Word atau apa, pokoknya ada laporannya seperti itu. Dan itu lengkap gitu ya maksudnya ya, dengan penjelasan deskripsinya. Karena ketika kita memodelkan itu semua unsur yang ada di situ, variabel parameternya itu harus jelas. Parameter ini kenapa kok bisa tiba-tiba muncul kelas itu? Reasonable nggak? Memang seperti itu nggak? Muncul kelas recover ya berarti memang penyakit itu misalkan kelasnya disebut recover atau sembuh ya berarti penyakit itu memang bisa sembuh gitu. Ada memang artikel yang menyatakan bahwa penyakit ini bisa sembuh gitu ya. Oh ada kelas vaksin gitu. Kenapa kok bisa ada kelas vaksin? Alasannya apa? Ada loh artikel yang menyebut memang sudah ditemukan vaksinnya untuk ini gitu. Nah, vaksinnya berapa lama gitu? Oh, ini vaksinnya itu 1 tahun. Berarti setelah 1 tahun apa yang harus dilakukan? Oh, harus ada booster lagi, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak melakukan booster, dia bisa rentan lagi. Baliklah dia ke kelas S, pindah lagi dari apa vaccinated ya, kelas tervaksin, kembali lagi ke rentan. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada karantina. Nah, kenapa harus ada karantina? Ada artikel yang menyatakan penyakit ini treatmentnya itu bisa juga dengan isolasi mandiri, dengan apa? Nah, kalau misalkan ada artikel yang menyatakan itu kan jelas-jelas itu memang terjadi seperti itu kan gitu. Jadi kita mengasumsikan menambahkan apa itu juga dengan alasan gitu. Misalkan sekarang ada, oh ada ini loh, ada edukasi. Bener nggak ada edukasi? Edukasinya, oh iya pemerintah biasanya memberikan edukasi loh, terutama untuk penyakit-penyakit misalnya penyakit mental seperti pinjol, seperti apa, oh adiksi-adiksi yang sifatnya sosial gitu ya. Itu pasti ada penyuluhan barangkali dari Kominfo gitu ya. Nah, pinjaman online itu cuma sebetulnya kan juga masih bisa dibedakan. Pinjaman online itu juga ada pinjaman online yang memang legal gitu ya. Legal itu ya memang kita bisa pinjam. Nah, ada juga yang tidak legal masalahnya gitu ya. Yang tidak legal ini loh yang sebetulnya bermasalah. Yang jadinya membuat apa kayak jadi rentenir itu kan sebetulnya yang pinjaman mungkin apa ini yang tidak legal itu kan gitu. Yang tidak legal itu artinya mereka itu tidak diawasi, tidak dalam pengawasan OJK. Misalkan begitu. Kan kalau begitu bisa dipecah menjadi dua gitu ya. Yang legal, pinjaman yang legal, ada pinjaman yang ilegal. Nah, misalkan itu. Jadi kayak unik gitu modelnya. Unik tetapi betul-betul sesuai dengan kondisi yang nyata gitu ya. Bukan sekedar, oh kita mengira-ira pokoknya ini tambahkan ini, cair, kita tambahkan apa kelas apa lagi. Tapi tanpa alasan itu yang sebetulnya di model itu tidak boleh seperti itu ya. Gitu. Bisa dipahami ya di sini ya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah cukup mungkin, Bu. Ya, oke. Jika cukup mungkin itu ya untuk ke minggu depan. Silakan nanti modelnya bisa apa, eh, dibaca-baca lagi, diperbaiki lagi tentunya gitu ya. Dengan ini itu pasti akan jadi model yang bagus gitu. Oke, karena ini juga sudah menjelang waktu maghrib ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih sudah melaporkan progresnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.